Tingginya volatilitas pasar saham dan obligasi di kuartal 1 tahun 2021 dan meningkatnya kasus COVID-19, kami ingin memberikan informasi mengenai ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2021. Dan saat ini, saya sedang bersama dengan Bapak Eri Kusnadi selaku Head of Mutual Fund Distribution, Batavia Prosperindo Asset Management. Bapak Eri, saat ini kita sudah hidup berdampingan dengan pandemik COVID-19 selama 1 tahun terakhir. Bagaimana pandangan dari Batavia Prosperindo Asset Management mengenai COVID-19 dan masa depan vaksinasi di Indonesia? Mengawali kuartal 2 tahun 2021, kita kembali melihat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 baru di dunia saat ini. Kita melihat rekor baru terpecahkan hingga 880.000 kasus per hari. Berbeda dengan tahun lalu, peningkatan kasus pada saat ini lebih banyak dikontribusikan oleh negara-negara berkembang seperti India dan Brasil. Sedangkan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris mengalami penurunan kasus baru secara signifikan seiring dengan masifnya program vaksinasi di kedua negara tersebut. Kebetulan pula, dua negara tersebut merupakan tuan rumah dari banyak produsen vaksin dunia saat ini. Dari dalam negeri, Indonesia turut mengalami penurunan kasus baru COVID-19. Hal ini seiring dengan konsistennya penerapan PPKM Mikro, serta dimulainya program vaksinasi nasional yang memang belum setinggi negara-negara maju. Kami berharap dengan semakin banyak berdatangannya suplai vaksin COVID-19 ke depannya, target pemerintah untuk bisa menyuntikan 1-1,5 juta dosis vaksin per hari bisa tercapai di semester 2 tahun 2021. Seiring dengan progres vaksinasi di US yang lebih baik, memberikan harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, sehingga berdampak ke proyeksi kenaikan inflasi dan US Treasury Yield. Bagaimana pandangan Batavia Prosperindo mengenai hal ini? Optimisme pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditopang dengan adanya tambahan stimulus fiskal sebesar 1,9 triliun US dollar disertai dengan masifnya program vaksinasi, memang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa angka inflasi di Amerika akan lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Namun, kami melihat hal ini bersifat transitori atau sementara, yang lebih disebabkan oleh rendahnya angka inflasi tahun 2020 yang lalu, akibat kebijakan social distancing yang sangat ketat di Amerika. Hal ini terbukti dari mulai meredanya kepanikan pelaku pasar di bulan April 2021. Rilis data-data ekonomi, disertai dengan pengumuman angka inflasi bulan Maret dan April yang tinggi, tidak membuat US Treasury Yield bergerak ke atas, namun turun ke bawah. Hal ini diperkuat pula oleh komitmen dari The Fed untuk tetap mempertahankan kebijakan suku bunga rendah selama mungkin diperlukan. Dampak dari pemulihan ekonomi global yang terus membaik mengakibatkan kenaikan harga komoditas. Bagaimana dampak ke perekonomian Indonesia? Indonesia sebagai negara berkembang juga masih merupakan negara komoditas, di mana peran minyak, batu bara, dan sawit masih cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Di sisi lain, kita juga masih merupakan negara net importer oil, sehingga kenaikan harga komoditas dunia dapat memberikan dampak yang positif, sekaligus harus diwaspadai. Dampak positif penerimaan APBN yang lebih tinggi dari kenaikan harga komoditas dapat teroffset atau terhapus dari membengkaknya current account balance akibat impor minyak yang menjadi lebih mahal. Selain itu, kenaikan harga minyak dapat mendorong laju inflasi domestik yang akan menahan laju pemulihan ekonomi pula. Dalam analisis kami, apabila harga minyak dunia bertahan di bawah 70 US dollar per barel, maka masih akan memberikan dampak yang cenderung positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Bagaimana view dan strategi Batavia Prosperindo terhadap pasar saham dan obligasi domestik saat ini? Secara umum, kami melihat investasi di kelas aset obligasi dan saham sama-sama memberikan peluang yang menarik dalam jangka menengah panjang. Perkembangan vaksinasi domestik, kami prediksi akan menjadi faktor yang cukup dominan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, disertai dengan pelaksanaan program PEN dan stimulus moneter dari BI. Namun, nasabah Standard Chartered Bank Indonesia juga perlu mewaspadai potensi volatilitas dalam jangka pendek menengah yang sangat lazim terjadi. Salah satu contohnya, bergesernya sentimen investor global akibat kenaikan US Treasury Yield dan juga progres vaksinasi di Amerika yang telah mengakibatkan aksi jual bersih
di pasar saham domestik dan juga pasar obligasi domestik. Beberapa saran yang bisa kami bagikan kepada nasabah Standard Chartered Bank Indonesia adalah untuk tetap disiplin dalam berinvestasi secara bertahap dan menjaga horizon investasi pada jangka menengah panjang. Selain itu, nasabah juga kami sarankan untuk tetap fokus pada gambaran besar pemulihan ekonomi global dan domestik. Khusus untuk kelas aset obligasi, kami menyarankan nasabah untuk memilih reksadana pendapatan tetap dengan strategi durasi yang lebih pendek. Hal ini untuk menghindari potensi volatilitas akibat tren kenaikan inflasi ke depannya. Sedangkan untuk kelas aset saham, kami menyarankan nasabah untuk memilih reksadana saham dengan strategi pemilihan saham yang difokuskan pada aspek fundamental yang kuat di tengah pandemi yang sudah mulai membaik namun belum selesai. Untuk saat ini, kami berpandangan saham-saham perbankan besar, telekomunikasi, properti, dan metal mining masih cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam reksadana saham kelolaan kami.